Selamat berjumpa kembali dengan saya Kristiana Dananti di dalam mata kuliah Matematik Ekonomi. Kita akan bahas untuk materi keempat, yaitu fungsi dalam matematika. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu fungsi dan hubungan, variabel bebas dan variabel terikat, sistem koordinat kartesius, fungsi dengan satu variabel bebas, dan fungsi dengan dua atau lebih variabel bebas. Yang pertama, fungsi dan hubungan atau relasi. Misalkan untuk setiap pasangan urut dengan elemen pertama adalah variabel X dan elemen kedua adalah variabel Y, maka berarti ada hubungan atau relasi di antara variabel X dan Y. Hubungan antara X dan Y mengartikan bahwa nilai X tertentu akan berhubungan dengan satu atau lebih nilai Y. Jika setiap X tertentu berhubungan dengan satu dan hanya satu nilai Y, maka Y dikatakan sebagai fungsi X yang biasa ditulis sebagai Y sama dengan Fx. Fungsi mengharuskan adanya satu nilai Y yang unik untuk setiap nilai X, tetapi hal yang sebaliknya tidak diharuskan. Jadi, kalau kita gambarkan sebagai berikut. Nah, untuk gambar pertama di sini A mempunyai anggota A1, A2, A3. Sedangkan B punya anggota B1, B2, B3, B4. Di sini A itu memiliki relasi terhadap B, tetapi bukan fungsi karena di sini ada salah satu anggota B yang tidak berhubungan dengan anggota variabel A. Untuk gambar kedua, ini variabel A itu punya anggota sama tadi ya, A1, A2, A3, sedangkan B itu B1, B2, B3. Di sini yang berhubungan itu A1 dengan B1, A2 dengan B3. Ini ada relasi, tetapi bukan fungsi karena ada salah satu anggota A yang tidak memiliki hubungan dengan anggota B. Tadi ya untuk ini yang bukan relasi, ini A ini punya dua yang ini A punya hubungan, A3 itu punya hubungan dengan B1 dan A3 punya hubungan dengan B4. Nah, ini bukan relasi, bukan fungsi, maaf. Nah, untuk yang gambar ketiga itu A itu punya relasi dengan B dan merupakan fungsi. Jadi setiap anggota elemen atau setiap elemen dari A ini mempunyai hubungan dengan B. Meskipun ada anggota B yang tidak memiliki hubungan dengan salah satu elemen A. Ini. Tapi tidak ganda ini ya. Kalau A ini ada dua, ini berarti bukan fungsi. Berikutnya kalau fungsi dibuat dalam bentuk grafik, ini akan membentuk fungsi linier, itu gambarnya seperti ini, garis lurus. Kemudian grafik untuk fungsi kuadratik. Kuadratik itu yang mengandung pangkat tadi ya, baik pangkat salah satu variabelnya tadi. Kalau pangkat 2 membentuk ini kuadratik. Ini macam-macam grafik kuadratik. Fungsi dapat juga disebut pemetaan atau transformasi. Dalam pernyataan Y sama dengan Fx, penulisan F dapat diartikan sebagai suatu aturan X dipetakan atau ditransformasikan ke dalam himpunan Y, sehingga ditulis F itu X panah Y itu ya. Jadi ada relasi, itu ada fungsi X fungsi Y. Dalam pernyataan Y fungsi X, penulisan X disebut sebagai wilayah atau domain dari fungsi. Sedangkan Y disebut sebagai jangkauan atau kisaran atau rentang suatu fungsi. Jadi fungsi dapat didefinisikan sebagai hubungan yang setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan satu dan hanya satu elemen jangkauan. Jadi tadi ya yang gambar 3 ini ya, ini domain, ini range-nya. Jadi A itu punya satu dan hanya satu.
Berikutnya variabel bebas dan variabel terikat. Pada pernyataan Y sama dengan fungsi X, variabel yang mewakili nilai domain disebut sebagai variabel bebas. Nih, X-nya ini variabel bebas atau independent variabel. Dan variabel yang mewakili nilai range disebut sebagai variabel terikat atau dependent variabel. Dalam analisis ekonomi, sering variabel bebas dan variabel terikat dapat saling dipertukarkan satu sama lain. Tuh contoh, ini jumlah yang diminta merupakan fungsi harga. Sebaliknya juga harga merupakan fungsi dari jumlah yang diminta. Nah, berikutnya sistem koordinat kartesius. Ini memisalkan suatu bidang datar digambar sebuah garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal yang saling berpotongan secara tegak lurus, maka menjadi bidang koordinat atau bidang kartesian. Garis horizontal mewakili nilai domain dan disebut sebagai sumbu X atau absis X. Sedangkan garis vertikal mewakili nilai range dan disebut sebagai sumbu ordinat atau Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y menghasilkan titik, disebut dengan titik asal 00 ini ya. Perpotongannya disebut sebagai titik asal atau origin. Perpotongan antara sumbu X dan Y yang diukur dari titik 0 disebut sebagai titik koordinat. Biasanya dinyatakan dengan notasi XY. Jadi yang disebutkan dulu yang garis horizontal, yang di belakangnya garis vertikal. Nah, ini untuk bidang kartesian. Jadi ini garis lurus vertikal, kemudian ini garis lurus horizontal. Perpotongannya ini membentuk titik origin 0. Nah, di wilayah ini membentuk kuadran 1 menghasilkan titik koordinat X positif, Y positif. Di kuadran 3 itu X positif, Y negatif. Ini kuadran 1, 2, ini kuadran 4 ya, harusnya bukan 3 ya. Ini 2 itu negatif, positif, kemudian negatif, negatif. Kemudian di kuadran 3 ini Y-nya negatif, X-nya negatif, kemudian di sini kuadran di sini X positif, Y negatif. Ini nanti diganti ya, nanti saya perbaiki dulu. Ini gambar, nanti diperbaiki dulu. Oke. Berikutnya, fungsi dalam satu variabel bebas itu apabila variabel yang mempengaruhi variabel terikat itu hanya ada satu, dinyatakan sebagai Y fungsi X. Nah, di dalam ekonomi dan bisnis, fungsi dengan satu variabel bebas dapat dikembangkan menjadi fungsi polinomial. Nih, Y sama dengan A0 plus A1X plus A2 pangkat X A2 untuk X pangkat 2 ditambah dengan dan seterusnya sampai AN untuk X pangkat N. Ini polinomial. Untuk fungsi eksponen atau pangkat itu AFX itu sama dengan AGX. Untuk fungsi logaritma itu Y sama dengan A log X untuk A lebih besar dari 0. Lah di dalam pembahasan mata kuliah matematik ekonomik ini nanti kita akan fokus ke fungsi polinomial dan fungsi eksponen. Untuk fungsi logaritma tidak akan kita bahas. Berikutnya fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Di sini variabel bebasnya lebih dari 2 atau lebih ya. Jadi di dalam model ini disebut sebagai fungsi multivariat. Bentuk umumnya Y itu adalah fungsi dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Untuk fungsi polinomial dengan 2 atau lebih variabel bebas dapat berbentuk linier dan non linier terhadap masing-masing variabel bebas. Nah, ini untuk yang linier itu
bentuknya A1 X1 plus A2 X2 plus AN XN. Jadi banyak, bisa diteruskan. Nanti bentuknya adalah garis lurus. Pengaruh variabel bebas ini terhadap Y adalah linier atau lurus, garis lurus. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi 3. Untuk penggunaan fungsi akan kita lanjutkan di dalam materi ke-5 yang berikutnya. Terima kasih.